Abu Aslam. Abu Fuaid Abu Jundi. Aslam. Yo. Oh iya. Gitu. Agaknya peleter. Dalam? Agaknya peleter. Taruh sini aja. Di oh, ini ya. Kurang naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas karunia Allah, atas nikmat Allah, kita hadir di majelis ilmu dalam keadaan semangat, keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita hadir di tempat ini dalam keadaan berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seseorang yang tidak mendapat hidayah mau dengan susah payah hadir ke masjid, hadir di dalam majelis ilmu. Sehingga seseorang ketika dia mendapatkan hidayah Islam, artinya dia memeluk agama Islam, maka masih membutuhkan hidayah-hidayah yang lebih rinci. Karena berapa banyak juga orang yang mendapat hidayah Islam tapi tidak sholat, mendapatkan hidayah Islam tapi tidak mau ngaji, mendapatkan hidayah Islam tapi dia masih meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang Allah berikan hanya dia memeluk agama Islam, tetapi masih membutuhkan hidayah-hidayah yang lebih rinci lagi. Bahkan kita sendiri sangat butuh dengan hidayah. Barangkali ada hal-hal yang kita tinggalkan dari perintah Allah, atau minimal kita lalaikan. Kita butuh petunjuk, bimbingan, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin
masih ada dosa-dosa yang kita merasa berat untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah kita merasa legowo, kita merasa bebas untuk meninggalkan dosa-dosa yang semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita membutuhkan keteguhan di atas hidayah. Kalaupun kita sudah mendapat hidayah Islam, kemudian hidayah-hidayah yang secara rinci, menjadi seorang muslim yang berkualitas, maka kita membutuhkan kokohnya hidayah atas diri kita sampai kematian mendatangi kita. Maka kalau ada orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa orang Islam itu belum dapat hidayah, buktinya dia minta kepada Allah sehari semalam minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Oh, berarti diminta terus, dia belum berada di atas siratal mustaqim. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya diantaranya, salah satu tafsirnya adalah kita meminta hidayah kepada Allah, minta hidayah itu dikokohkan dalam diri kita karena bisa sangat dengan mudah lepas. Dan juga tentunya hidayah-hidayah yang secara rinci tadi. Betul sudah muslim tapi berapa banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam sisi yang itu dia belum mendapat hidayah. Kalau ada 100 perintah Allah yang dia lakukan cuma 50, disitulah dia dapat hidayah. Yang 50-nya dia belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama meminta kepada Allah agar diteguhkan, dikokohkan di atas hidayah ini. Karena syaitan tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah menyerah sampai kita meninggal dunia untuk menjebak dan menggoda kita semuanya. Salah satu jebakannya tentu yang paling utama, bagaimana caranya supaya Bani Adam itu melakukan dosa, terutama dosa besar. Karena seperti di awal sudah kita bahas bahwa penyebab seseorang masuk neraka adalah karena dosa. Maka syaitan menginginkan kita masuk neraka. Berarti yang dilakukan syaitan itu adalah menjadikan kita para pendosa. Apakah dengan meninggalkan yang wajib yang diperintahkan atau dengan melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji kitab Al-Kabair. Tujuannya barangkali masih ada dosa-dosa yang belum kita kenal, yang belum kita ketahui. Setelah ngaji ternyata dosa ini ada dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya sahih. Tinggal nunggu apa lagi kalau ini sudah jelas dalilnya bahwa ini dosa. Atau yang kedua, bisa jadi selain orang itu tidak tahu kalau itu dosa sehingga dia terjatuh ke dalamnya, bisa jadi dia masih ngambang. Sebenarnya tahu ada yang bilang ini dosa, tapi masa sih dosa, ngambang. Atau bagi dia, dan ini tidak berlaku bagi orang lain, yang namanya syubhat itu salah satunya bisa menimpa sebagian orang tapi tidak menimpa orang lain. Ada kalanya sesuatu perkara bagi seorang yang awam ini masih syubhat, masih remeng-remeng, tapi bagi seorang yang alim, oh sudah jelas ini halal, oh ini haram. Bukan semata-mata substansinya yang syubhat, tapi perbedaan kedalaman ilmu sehingga menghasilkan juga sesuatu yang syubhat. Artinya ada syubhat yang sifatnya memang relatif. Bagi sekelompok orang ini bukan syubhat lagi, jelas. Tapi bagi sebagian orang masih syubhat, masih ragu-ragu. Nah, bagi yang masih remeng-remeng harus disingkap. Saya kok masih ngambang ya, jangan-jangan ini dosa beneran ya. Ada yang mengatakan dosa, tapi yang lain nggak apa-apa boleh. Kalau ada yang ngambang seperti itu, kita harus menyingkapnya. Karena syubhat itu remeng-remeng harus dibuat terang, jelas. Kalau memang haram ya haram, kalau halal ya halal. Caranya bagaimana? Dengan ngaji, dengan belajar, dengan banyak bertanya. Maka boleh jadi yang pertama kita melakukan dosa itu karena tidak tahu.
Yang kedua, karena kita masih ragu, ngambang. Yang ketiga, sudah tahu mantep ini dosa, tapi masih terjatuh ke dalamnya. Maka butuh dorongan kuat supaya bisa meninggalkannya. Maka pentingnya ngaji kitab Al-Kabair, walaupun mungkin ini sudah tahu dosa, jelas kok. Saya sudah tidak ngambang lagi ini dosa. Tapi boleh jadi kita masih melakukannya, maka butuh motivasi. Butuh pencerahan-pencerahan, butuh ada yang memperingatkan. Ya, karena bisa jadi orang itu menganggap remeh. Sebenarnya ini dosa, tapi gak apa-apa lah. Tapi setelah ngaji, ternyata ngeri akibatnya. Ini akibatnya besar sekali dunia, di akhirat. Sehingga akhirnya dengan ngaji itulah dia termotivasi untuk meninggalkannya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mempelajari tentang dosa-dosa, terutama dosa besar, ini sangat penting. Buktinya kita sampai hari ini sangat mungkin kita masih melakukan dosa-dosa. Apalagi dengan banyaknya media-media digital, sehingga kebaikan cepat tersebar, dosa juga cepat tersebar. Bahkan ada kalanya dosa datang secara tidak disengaja karena melintas. Buka Facebook, thread yang keluar reel. Di situ banyak sekali gambar wanita, video-video. Gimana ya caranya supaya mematikan itu ya? Supaya gak muncul gitu. Bukanya Facebook, maunya ngirim kajian, ngirim artikel, yang muncul TikTok gitu ya. Joget-joget gitu ya, itu banyak sekali berseliweran begitu. Ada kalanya begitu, Pak. Sehingga akhirnya kita menikmati, cuma begini nggak apa-apalah, hiburan sekali-sekali, cuci mata. Nah, biasanya setelah itu muncul terus ya. Dan juga khawatirnya apa? Ketagihan. Kita berusaha belajar supaya tidak menikmati dosa. Kalaupun terjatuh, kita tidak menikmatinya, tapi membencinya. Ini dosa, kenapa saya lakukan ya? Minimal begitu, Pak. Ini masih mending daripada orang yang menikmati dosa itu. Dan juga khawatirnya dosa yang dianggap biasa itu akan memicu dosa-dosa lainnya. Kalau kita jadi lalai ya saya, jadi lemah dalam ibadah, mungkin karena dosa-dosa itu. Jadi jangan kita anggap remeh dosa itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Sebenarnya ada beberapa bab yang saya lompati. Secara umum menurut analisa saya ini sudah banyak yang tahu. Kayak di belakangnya bab yang akan kita bahas ada doa tentang berdusta, sudah kita lewati. Berbohong, berdusta, dosa sudah jelas ya. Kemudian ada juga di antaranya yang saya lewati bunuh diri, sudah kita lewati saja karena ini sudah populer ya. Kita punya waktu yang terbatas, kita pilih yang poin-poin inti yang mungkin selama ini banyak dilakukan orang. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas dosa besar, yaitu nomor 32. Al-kabiratus tsaniyah was-salasun, yaitu akhdhur rishwati 'alal hukmi. Dosa besar nomor 32, yaitu akhdhur rishwati. Secara terjemahan bebasnya akhdun atau dari kata akhoda itu mengambil, menerima ya. Rishwah adalah suap atau sogok atau pelicin. Ya, ini masih dikenal oleh orang kalau ada nama istilah suap, sogok, pelicin. Tapi kalau sudah diganti namanya hadiah, ini bonus, ini fee, nah itu perlu kita jelaskan. Ada perbedaan-perbedaan di antara mereka, di antara rishwah dengan hadiah atau suap dengan hadiah. Karena sering orang itu mengaburkan sesuatu yang haram seolah halal dengan mengganti namanya. Seperti yang saya sering sampaikan juga, seperti di Masjid An-Nur kita mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton.
menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Di antara tipu daya syaitan adalah mengganti nama-nama sesuatu yang buruk dengan yang baik, padahal hakikatnya tetap buruk. Seperti riba, dikasih nama bunga. Bunga itu kan indah, Pak ya. Dicarikan nama yang indah, bunga. Kenapa tidak dikasih nama misalkan banggai gitu ya? Atau sampah misalkan begitu ya, digantinya bunga supaya apa, orang merasa ini bunga bagus. Misalkan lagi wanita yang menjual dirinya dikasih nama PSK, pekerja seks komersial, ini namanya pekerja, tidak apa-apa, seolah-olah begitu, diganti namanya. Dan itu berkembang terus seiring perkembangan zaman. Dari nama yang dulu kurang bagus menurut umumnya diperbagus, tapi hakikatnya sama. Nun sewu nggih, bahasanya agak kasar. Dulu kan namanya nun sewu nggih, pelacur, nun sewu apalagi? Lonte. WTS itu masih kurang ini orang. WTS, wanita tuna susila. Kayaknya jelek ya, tuna susila, diganti aja PSK. Pekerja seks komersial, namanya pekerja. Mungkin nantinya diganti lagi supaya lebih halus, pramu nikmat, ya mungkin ya, atau apa saja diganti, banyak lagi. Nah nanti kita akan bahas, karena ada kekaburan ketika riswah, suap ini diberi nama hadiah atau bonus, atau diganti dengan nama lain fee. Walaupun bonus itu ada, hadiah juga ada, fee juga ada, tapi harus kita definisikan dulu seperti apa dan perbedaannya apa dengan riswah ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang menjelaskan tentang ini secara umum. Kalau dari judulnya, memang pada asalnya yang paling sering riswah itu terjadi adalah ketika seseorang sedang bersengketa lalu menghadap ke seorang hakim, penegak hukum. Apakah kasusnya itu pidana atau perdata? Ya. Secara umum yang paling sering dibahas, dan ini juga kenapa judulnya al-hukm dalam bab hukum, itu yang paling umum. Misalkan seseorang supaya menang dalam perkara, di balik layar dia ngasih duit, misalkan ke hakimnya, misalkan. Ya. Di mana dengan itu dia menzolimi saudaranya. Misalkan dalam kasus-kasus perdata, sebenarnya mungkin ada sengketa tanah misalkan antara A dan B, kemudian yang benar sebenarnya si A, tapi yang ngasih duit si B, dimenangkanlah si B. Artinya merugikan si A. Contohnya begitu, pada asalnya begitu. Tapi nanti akan luas contoh-contoh konkret seputar riswah ini, yang barangkali kalau kita pernah melakukannya, kita bertaubat kepada Allah, dan yang belum pernah melakukan jangan coba-coba, gitu ya. Kita bahas dulu ayatnya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi haram atau harta haram itu bisa jadi bendanya, zatnya, atau cara mendapatkannya. Misalkan babi secara zatnya, materinya itu memang sudah haram. Khomer jelas haram, bangkai. Tapi kalau secara materinya halal namun cara mendapatkannya haram, maka jadi haram. Dan di antara harta atau barang yang haram adalah harta atau barang yang kita makan dari cara yang batil dengan berbagai macam bentuknya. Apakah itu dengan mencuri? Sudah kita bahas. Apakah dengan merampok? Dengan korupsi?
apalagi ya dengan cara menipu. Ya, berapa banyak cara menipu. Bahkan kalau menipu itu dapatnya banyak sekali, miliaran kadang ya. Nah, baik menipu yang hitam maupun yang putih istilahnya. Maksudnya gimana? Nipu tetap nipu ya. Ada nipu yang berkedok agama misalkan ya, sehingga banyak orang yang tertipu. Sehingga dia dapat pemasukan yang banyak gitu ya. Dengan iming-iming pahala, dengan iming-iming sodako dan lain-lainnya. Nah, termasuk memakan harta manusia dengan cara batil, yaitu di terusnya ayat ini tadi, watudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalina sibil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta di antara manusia dengan cara yang dosa, ya, dengan cara yang salah. Padahal kamu mengetahuinya. Jadi ada garis bawahi mengetahuinya. Dia tahu bahwa dirinya itu tidak berhak. Tapi dia suap, dia sogok, dia bawa uang kepada hakim sehingga dia jadi dimenangkan. Dia tahu betul dia yang salah. Berbeda kalau masih kabur. Dia betul-betul tidak tahu yang benar yang salah itu yang mana. Tetapi kalau masih kabur pun tentu tidak boleh tetap menyuap. Masih kabur saya yang benar apa yang salah ya? Supaya menang kasih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah suap, yaitu membawa uang kepada hakim untuk diberikannya dalam rangka memakan harta manusia dengan cara melakukan perbuatan dosa, sementara dia mengetahuinya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ini sebagai dalil larangan dari suap, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Kita baca dulu dalil-dalilnya. Hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tidak ada kata fil hukum, ini lebih luas. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kalau yang tadi Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap dalam urusan hukum. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyuap dan disuap. Qala al-ulama, berkata para ulama, Farrashiyu huwallazi yu'ti rishwah wal murtashi huwallazi ya'khudhu rishwah wa innama talhaqal la'natur rashi idza qasada biha adiyatan muslim aw yanalu biha la yastahiqu amma idza a'ta liyatawassala ila haqqin lahu wa yadfa'u an nafsihi zulman fa innahu ghairu dakhilun fil lughah atau fil la'nah. Para ulama menjelaskan hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwasannya para penyogok, penyuap adalah orang yang memberikan suap, yang memberikan suap. Dan murtashi adalah yang menerimanya, menerima suapnya. Apakah yang menyuap ini misalkan dari rakyat yang di bawah kepada yang pejabat tinggi, atau sebaliknya pejabat ngasih rakyat karena ada kepentingan, ya. Nanti kita jelaskan di belakang rinciannya. Yang jelas rashi adalah yang memberi, murtashi yang menerima riswah. Maka laknat ini berlaku bagi yang memberi suap apabila dia melakukannya dalam rangka menyakiti seorang muslim atau orang lain, atau dia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.
Termasuk juga membebaskan dirinya dari hukuman ketika dia melakukan kesalahan. Tindakan pidana dia hakikatnya merugikan orang lain. Misalkan orang membunuh mati, lalu dia dipidana, tapi karena dia punya uang bisa ngasih hakimnya misalkan, kemudian lolos, maka tetap merugikan orang lain. Keluarganya ingin dia dihukum, misalkan begitu. Kok dengan enaknya dia bebas, berarti merugikan orang lain. Jadi berlaku dalam semua kasus hukum. Bahkan nanti di luar pembahasan tentang hukum, kalau tujuannya memberi itu dalam rangka memudahkan urusan seseorang sehingga tetap ada efek merugikan orang lain, maka itu termasuk riswah. Sebagai contoh yang sering terjadi ini sepertinya sederhana dan biasa. Misalkan sederhana ya, kita ingin jadi pegawai. Sebenarnya tidak masuk nominasi. Ribuan yang daftar. Tapi yang diterima akan dicek yang paling banyak ngasih titipannya itu yang diluluskan. Apakah dia pinter atau tidak, lolos atau tidak, pokoknya sudah ngasih. Ini contoh riswah. Ini kan bukan kaitannya dengan masalah hukum ya, tapi dengan sebab dia menyuap, berapa banyak orang yang dirugikan. Bahkan orang-orang yang berbakat, yang pinter tersingkirkan karena nggak punya duit. Ini namanya merugikan orang. Contoh, ada lagi hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita remehkan. Kita datang ke dealer motor, bawa motor untuk diservis. Kemudian setelah selesai kita dikasih nota kwitansi, kemudian totalnya 200.000. Disuruh bayar ke kasir. Kita bayar 200.000 ke kasir, tapi nyempatkan ngasih tip sama pegawainya, dikasih 30.000, Mas, buat sampean, Mas. Kira-kira boleh apa tidak Pak ini? Ini kan hadiah, kasihan toh dia sudah, saya niat sedekah kok sama dia. Nah, hadiah apa riswah nih Pak? Ya. Ada satu kekhawatiran bahwa yang pertama dia mendapatkan uang secara tersembunyi. Nah, salah satu ciri riswah adalah uang tersembunyi di tempat di mana yang bukan miliknya dia. Dia sudah dapat gaji. Dia mendapatkan tips-tips itu di tempat orang yang punya perusahaan. Yang kedua, bisa jadi dengan sering dikasih, akhirnya kita diprioritaskan. Oh, ini antri ada 10, ini biasanya ngei tak disekno. Nah, itu merugikan orang lain, bisa jadi. Bagaimana solusinya supaya kita juga ingin ngasih, orang ini kok bagus kerjaannya, ya kita ngomong sama yang punya atau yang berwenang di situ. Saya pernah melakukannya dan tidak ada masalah. Coba memperbaiki pasang knalpot di perempatan, beli di situ, pasang di situ. Berapa totalnya? 500.000. Pak, saya boleh nggak ngasih karyawan yang jenengan? Udah sepuh orangnya, yang garap itu kasihan. Oh monggo Mas, enggak apa-apa, silakan. Kalau saya ngasih silakan. Yang penting jangan ditarik secara ilegal ya. Saya nggak suka kalau ada karyawan saya narik. Nah kan nggak suka dia. Itu tempatnya bosnya. Dia yang bangun tokonya atau sewa tokonya, tapi orang itu ngambil uang di luar pengetahuan bosnya. Maka kalau ingin halal, gampang caranya, izin saja kepada pemiliknya atau yang bertanggung jawab di situ. Pak, saya mau ngasih ini sebagai rasa terima kasih saya kepada karyawan. Silakan, itu insya Allah dibolehkan dengan sepengetahuan dan izin yang punya, sehingga tidak tersembunyi. Itu namanya baru hadiah. Apalagi diberikannya setelahnya ya. Kalau suap biasanya umumnya sebelum, Mas, motorku garapen ya. Nah, itu namanya jelas riswah. Kali ini agak ngambang, sepertinya hadiah, tapi jadi riswah untuk sesi berikutnya. Kalau tidak ada izin dari yang pemilik pokoknya. Nah, ini sering dianggap remeh seperti itu. Ya. Hati-hati hal-hal yang seperti itu. Inginnya kita berbuat baik, ingin sodako, tapi akhirnya malah terjatuh dalam kesalahan. Oke. Oke. Gimana Pak? Bensin. Oh susuknya. Ya susuknya gitu ya. Iya.
Ya, kalau itu disetorkan sama orangnya tidak masalah. Tapi kalau nggak disetorkan dia tanggung jawabnya orang itu. Ya, karena itu milik pengusahanya yang punya. Karyawannya sudah dapat hak sendiri. Kalau karyawan ini jujur, dia akan terima dan akan diserahkan, Pak, tadi ada yang nitip kembaliannya. Kata bosnya, sampean ambil gak apa-apa Mas. Kalau ada yang ngasih ambilan, nah itu enak gitu ya. Jadi harus kita rinci dulu. Ya. Intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, riswah itu seringkalinya disebut hadiah atau mungkin bonus atau fee, padahal ada perbedaan-perbedaan antara riswah dengan hadiah. Ya, tadi catat saya coba. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, perbedaan dari riswah. Pertama dari sisi hukum ya. Riswah atau suap hukumnya haram. Kalau hadiah berpahala. Ini pertama. Riswah atau suap yaitu pelicin itu perbedaannya dengan hadiah. Kalau riswah diharamkan, kalau hadiah dianjurkan, artinya berpahala. Bahkan orang-orang Arab, pepatah Arab mengatakan tahaddu tahabu, salinglah memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Suami ngasih hadiah istri, ya. Nyuap apa anda ini? Nyuap ben kok bengi oleh ya. Itu kan beda lagi kan, ini sudah haknya kalau itu. Ya, enggak usah disuap pun tetap dapat gitu ya. Lain. Jadi hadiah itu menambah cinta dengan dengan sering ngasih hadiah akan tersebar cinta di tengah-tengah manusia. Sementara riswah adalah haram pertama secara hukum ya. Kemudian yang kedua, suap itu bersyarat, kalau hadiah tidak bersyarat. Saya ngasih ini dengan syarat ini. Ada modus gitu ya. Ada maksud yang dia inginkan. Bisa disebutkan langsung atau tidak. Kan ada yang nyuap langsung memang to the point disebutkan. Pak, tolong saya dimenangkan dalam kasus ini ya. Nah, ini sebagai hadiahnya straight amplop gitu ya. Atau tanpa disebutkan tapi maksudnya sudah tahu niatnya untuk itu. Hakimnya juga tahu, ini sampean yang sedang sengketa ya. Oh iya, terus ngasih. Dia paham ngasih ini untuk apa gitu. Jadi tidak perlu harus disebutkan atau tidaknya, yang penting sudah jelas maksudnya. Maka suap itu bersyarat, kalau hadiah tidak. Ngasih begitu saja. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, kalau suap itu ditujukan untuk mencari muka, artinya ingin mendapat fasilitas. Tapi kalau hadiah itu dalam rangka menyambung tali silaturahim, target akhirnya itu untuk menumbuhkan kecintaan. Jadi bukan semata-mata untuk mendapat dukungan, tapi sudah betul-betul karena Allah, karena cinta, selesai. Itu diantaranya. Kemudian seringkalinya suap itu, walaupun tidak semuanya, seringkali sebenarnya secara asal suap itu tersembunyi. Tapi karena rusaknya masyarakat kita, suap kayak nggak ada malu-malunya sekarang ya. Kayak terbuka begitu saja dengan alasan, oh itu sudah biasa, kau sudah bukan rahasia umum. Padahal itu dulunya sebenarnya dirahasiakan. Nah, ya makanya disebut serangan fajar ya. Malah orangnya berharap ya Pak. Biasanya tertutup ya, walaupun banyak yang tahu, tapi secara asal tertutup bagaimana supaya nggak diketahui saingannya, alias money politik gitu ya. Jadi kalau suap umumnya, walaupun tidak semua, sebenarnya secara asal umumnya sembunyi-sembunyi, cuma karena rusaknya masyarakat sehingga orang terang-terangan. Kalau hadiah ya terang-terangan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, umumnya ngasih selesai. Terus enggak terang-terangan misalnya hadiah. Yeah. Kamu itu jalan santai. Tapi uangnya itu dari peserta itu gimana? Iya, ini pada bab judi yang dulu sudah kita bahas, bahwa kalau uangnya untuk hadiah maka jadi judi. Tapi kalau uangnya itu untuk operasional,
tidak masalah. Misalkan hadiahnya dari pemerintah, trofi dan uang dari bupati, tidak apa-apa. Atau dari sponsor misalkannya, atau dari orang yang mengadakan acara, saya kaya, adakan lomba, saya ngasih hadiah. Kalaupun ada pembayaran untuk operasional, oh ini harus beli kaos, oh ini untuk jaga petugas kepolisian yang jaga-jaga di jalan, misalkan ya, atau apa saja, operasional, untuk hansip atau yang lainnya. Nah, kalau untuk hadiah itu maksudnya dalam kategori judi yang dulu pernah kita bahas di masjid ini juga. Nah, kemudian Bapak, Ibu sekalian, jadi ciri-ciri itu saling mendukung ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saya ulangi, suap itu hukumnya haram, kalau hadiah dianjurkan bahkan berpahala. Yang kedua, suap itu ada syarat, kalau hadiah tidak. Yang ketiga, suap itu ada motif, cari muka, cari dukungan, cari kemudahan, cari fasilitas. Kalau hadiah tidak ada. Tidak ada maksud apapun kecuali ingin menjalin tali silaturahim, menebarkan cinta. Kemudian yang keempat, suap umumnya secara sembunyi-sembunyi, kalau hadiah sudah terang-terangan. Nah, yang terakhir, kalau suap itu rata-rata umumnya sebelum pekerjaan, kalau hadiah itu setelahnya. Misalkan kita memberi hadiah kepada seseorang karena prestasinya. Ini setelah pekerjaan. Tapi kalau belum sudah dikasih, berarti ini pelicin. Ada maksud tertentu yang dimana disyaratkan. Jadi jelas perbedaannya. Jadi kalaupun itu disebut hadiah, tidak akan merubah hukumnya. Wah, saya datang ke sini Pak supaya saya diterima dan ini sebagai hadiahnya. Nah itu. Tapi kalau dites, diterima, Masya Allah terima. Saya tak ngasih hadiah, udah selesai urusan, nggak ada, itu tidak masalah. Saya melamar pekerjaan, dites sebagaimana yang lain, dan tidak ada janji, Pak kalau lulus nanti dikasih nanti. Nah, itu sama aja, dihutang itu namanya, suap yang dihutang. Tapi kalau ikut seperti umumnya orang tes biasa, dan ternyata nilainya terbaik, bagus, wah lulus, sebagai tanda terima kasih kepada misalkan ini berupa sekolah ya, kepada pemilik sekolah atau siapapun guru-gurunya, saya ngasih hadiah. Tapi kan sudah selesai urusannya, nggak ada motif apapun di situ karena sudah diterima. Nah, bedanya di situ Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita lanjutkan dulu ya. Ada pengecualian kalau yang menerima suap itu totalitas haram hukumnya. Tapi kalau yang memberi kita rinci dulu. Ini ada perinciannya. Ada kalanya yang memberi suap itu berdosa, ada kalanya tidak. Tapi kalau yang menerima pasti berdosa. Apa perbedaannya, Bapak Ibu jamaah sekalian? Di sini dikatakan amma idza a'ta liyatawassala ila haqqin lahu wa yadfa'u an nafsihi zulman fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah. Kalau ada orang sudah sesuai prosedur, dia melakukan sesuatu sesuai prosedur, tapi masih dipersulit, lalu dia ingin mendapatkan haknya dan harus tetap membayar, maka bayarlah, maka yang dosa yang menerimanya, yang memberi tidak berdosa. Dia sudah selesai prosedur, ya. Saya masih ingat saya ini Pak mantan polisi, saya pernah bikin SIM, itu benar-benar lulus tesnya sampai ditolak berapa kali, saya coba terus begitu. Di Polres Kabupaten, waktu itu masih bekerja, saya udah cuti, datang tes kesehatan lolos, tes tulis lolos, kemudian pas prakteknya yang zigzag, yang angka 8 saya nggak lolos. Akhirnya, wah Pak nggak lolos Pak, nanti 2 minggu lagi datang, ya sudah saya pulang, habis itu datang lagi, saya minta izin kepada Pak Polisinya, Pak saya minta izin setengah jam sebelum tes saya latihan dulu, dibolehkan, latihan saya. Alhamdulillah lulus dan dapat SIM, alhamdulillah, enggak pakai bayar-bayar yang lain gitu. Bisa Pak sebenarnya, tergantung kitanya, tapi mau telaten apa enggak, begitu. Nah, dalam urusan apapun, tidak hanya di kepolisian, dimanapun, di catatan sipil, di perpajakan, di mana saja, ketika kita prosedurnya sudah dipenuhi semuanya, ya berkas-berkas sudah lengkap, tahapan demi tahapan sudah kita lakukan, kok enggak
enggak terbit-terbit surat yang kita inginkan. Lalu diminta, "Pak, sampean ki kesuwen enggak ngerti ya. Wong-wong loh ngei." Nah, disitulah boleh ngasih, tapi yang berdosa adalah yang menerima. Sementara yang memberikan tidak dikategorikan mendapat laknat karena dia sudah berusaha, sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dan lolos harusnya. Artinya dia membayar itu karena dia tidak mendapatkan haknya. Artinya dia sudah berhak menerima, tapi tidak diberikan haknya itu. Dan kalau ingin menerima haknya dia harus membayar. Maka bayaran di sini tidak termasuk riswah, tetapi yang menerimanya tetap tentunya berdosa yang memakan riswah ini, gitu ya. Jadi kita biasakan secara maksimal. Ya ada kalanya sesuatu yang menyulitkan. Kadang-kadang ada sesuatu yang menyulitkan, tapi kita sudah berusaha maksimal. Ya. Sesuatu yang salah, ketika itu jadi kebiasaan di suatu tempat, sehingga orang menganggapnya itu sebuah yang sah, sesuatu yang sah-sah saja. Nah, disitulah kita kadang kesulitan mendapatkan hak kita. Maka yang seperti itu, selama kita sudah berusaha maksimal, sudah harusnya menerima hak kita, tapi tidak dikasihkan dan diminta, maka kita kasih. Di sini dikatakan bahwa fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah. Maka yang seperti ini tidak termasuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hakimu fariswatu alaihi haram. Adapun bagi yang menerimanya, pegawainya, hakimnya, maka itu adalah riswah yang haram baginya. Dan juga sebaliknya tidak selalu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah bisa juga. Seperti tadi money politik ya. Jadi yang disuap adalah suara atau rakyatnya oleh yang berkepentingan. Ini juga termasuk riswah. Berarti haram ya, haram. Haram, merugikan yang lainnya. Gara-gara duit itu tadi yang jujur jadi dikalahkan. Tapi masyarakat kita ini banyak mungkin ya yang belum paham entuk duit seger, serangan fajar ya. Calonnya ada tiga-tiganya ngasih, seket, satu seket gitu. Bingung ya. Jadi betul-betul rakyat kita ini sudah pikirannya yang penting duit. Oke, monggo. Ini malah double ya Pak. Satunya menerima riswah, yang keduanya menipu gitu ya. Menipu pemberi suap gitu ya. Tetap yang namanya dia akadnya, walaupun itu salah, akadnya kan kamu saya kasih supaya milih saya. Ternyata tidak memilih, berarti khianat begitu ya. Secara asal begitu. Tetapi pada kasus riswahnya dua-duanya terkena dosa. Kalau ditambah lagi dia berkhianat, berarti tambah lagi dosanya berkhianat. Seandainya dia itu dapat duit dan melaksanakan sesuai yang disuruh sama yang ngasih, dosanya satu. Itu dosa riswah. Oh, supaya ngasih pelajaran ya, tapi bukan dengan cara itu juga ya. Bisa ada cara yang lain ya. Ya, dengan cara yang lain. Justru kalau kita menolaknya itu jadi pembelajaran bagi masyarakat kita. Okay. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, ada kalanya diucapkan, ada kalanya tidak, tapi sudah tahu maksudnya. Nah pertanyaannya, panjenengan dikasih itu paham enggak yang ngasih ini siapa? Tujuannya apa kira-kira? Kalau saya lagi di lampu merah, seret, tiba-tiba ada orang ngasih amplop polosan 100.000, ya sudah saya terima. Tapi kalau ngasih amplop seret, di situ ada logo partai, oh berarti ada maksud. Jadi intinya tidak harus ada akad diucapkan, tetapi jelas tujuannya. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Kalau ini Okay. kalau nggak ada yang dirugikan, kalau sistem, Ya. ada yang bikin semak ribut amat nih, bayar, itu kan nggak ada yang dirugikan. Contohnya gimana Pak?
Sepertinya tidak ada yang merugikan, tapi kalau orang-orang yang nggak layak nyupir dapat SIM semuanya itu banyak kerugian sebenarnya. Secara tidak langsung, Pak ya. Kalau itu tesnya lancar, betul-betul ada standarnya begini. Nah, makanya sekarang banyak orang itu di jalan ngawur itu karena SIM-nya juga belum belum lolos SIM dapat SIM gitu ya. Jadi sepertinya nggak ada yang dirugikan, tapi sebenarnya pada dasarnya diruntut-runtut itu pasti ada yang dirugikan nantinya. Mungkin dirinya sendiri, mungkin membahayakan orang lain. Berapa banyak orang yang tidak layak untuk nyetir berbahaya. Tapi bagaimana ini saya nyetirnya mahir sekali ya, SIM ini cuma formalitas. Ya, ada nggak yang dirugikan kira-kira? Ya, bisa jadi yang dirugikan siapa? Pemerintah, ada nggak kerugiannya? Uangnya masuk mana itu? Ya, pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa jadi, boleh jadi ya. Boleh jadi tidak ada yang dirugikan, tetapi kalau itu ada tendensi memudahkan satu urusan, maka tetap diharamkan. Ya. Ada tendensi melicinkan satu urusan. Ya. Ini kita ambil contoh ini, ada kisah ini dalam kitab ini. Kita lanjutkan sedikit dulu. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syafa'a li rajulin syafa'atan fa ahdalahu 'alaiha hadiyatan faqad atababan kabiran min abwabir riba." Siapa yang memberikan rekomendasi kepada seseorang lalu dia dapat hadiah. Saya merekomendasikan sesuatu supaya mudah diloloskan, terus dapat hadiah, kata Rasulullah, maka dia sudah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu riba. Ini satu. Kemudian ada satu kisah. Nah, di sini ada satu kisah di mana seorang Nasrani pernah datang kepada seorang ulama. Saya baca dulu ya riwayatnya. Jadi ada ini diriwayatkan dari Imam Abi Amr Al-Auza'i rahimahullah. Wa kana yaskunu bi Beirut. Jadi Imam Abu Amr Al-Auza'i, Imam Auza'i pernah tinggal di Beirut. Beliau seorang ulama yang sangat terkenal, punya pengaruh besar. Ya, bahkan bisa menekan pemerintah waktu itu. Karena saking besarnya pengaruh beliau. Ya, bisa istilahnya mendikte pemerintah. Ya. Kalau sekarang kan kebalik ya, ulamanya yang didikte sama pemerintah. Ada seorang Nasraniyan ja'a ilahi, ada seorang Nasrani datang kepada beliau, kemudian mengadukan, yaitu gubernur atau pemimpin di wilayahnya, namanya daerah Ba'labak namanya di sini. Di daerah Beirut. Beirut itu mana Pak ya? Libanon ya. Di Libanon. Ada seorang Nasrani datang kepada Imam Auza'i karena tahu Imam Auza'i itu punya pengaruh, punya power. Nah, Nasrani ini datang dengan membawa satu guci madu dan mengatakan, "Wahai Imam Auza'i, saya datang ke sini minta surat rekomendasi supaya saya ini nggak diperas oleh supaya saya nggak dipajeki oleh gubernur saya. Dia telah berbuat zalim kepada saya." Nah, kemudian kata Imam Auza'i, "Kamu pilih mana? Ya. Apakah kamu tidak mendapatkan surat saya dan madu dibawa pulang, atau bawa madu pulang dan dapat surat saya?" Maksudnya itu beliau intinya adalah, saya mau menuliskan surat buat kamu yang isinya saya akan nekan gubernur kamu, tapi madu itu bawa pulang lagi, jangan diserahkan kepada saya. Intinya beliau menolak pemberian itu. Jadi minta surat rekomendasi supaya dapat fasilitas di sana, tapi dia bawa madu satu guci. Maka ditolak oleh Imam Al-Auza'i. Ya.
Nah, ini salah satu contoh bahwa sebenarnya kalau dihitung-hitung siapa yang dirugikan di situ sebenarnya. Karena sebenarnya Imam Auza'i pun akan menulis surat walaupun tanpa madu, tapi karena dia ngasih madu dan itu riswah, beliau tolak. Beliau tolak karena ini jadi pelicin bagi diri beliau. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adalah riswah itu pemberian bersyarat yang umumnya diberikan secara sembunyi-sembunyi, kemudian juga diberikan sebelum sebuah proses, dan tujuannya adalah ada motif agar mendapatkan kemudahan, mendapatkan fasilitas dan lain-lainnya. Apakah nantinya secara langsung merugikan orang lain ataupun tidak secara langsung. Ya. Tapi segala hal yang haram pastinya akan ada kerusakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus terus belajar dan terus memahami, kemudian berhati-hati, jangan asal menerima atau jangan asal mengeluarkan. Apa yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban, dan apa yang kita keluarkan juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa lalu kita sudah banyak terjatuh dalam urusan-urusan yang haram, maka sekarang adalah saatnya kita taubat. Apabila itu berkaitan dengan hak-hak adami, hak-hak manusia, kita harus selesaikan. Misalkan pernah mengambil harta orang, harus kita kembalikan atau kita minta dihalalkan. Tapi bagaimana orang-orang yang dulu nyuap saya itu udah banyak sekali dan saya nggak hafal orangnya juga di mana, nggak tahu, bingung bagaimana caranya. Terus uangnya juga wis entek, misalkan. Ya kalau seperti itu taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, perbanyak sedekah untuk mengimbanginya. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah ini, mudah-mudahan Allah tutupi dosa-dosa kita di masa lalu. Dan setelah tahu, kita harus hati-hati. Kalau kita ragu-ragu, sebaiknya kita tanyakan kepada yang paham. Kalau kita yakin salah, kita tinggalkan. Kalau kita yakin sudah paham ilmunya bahwa ini halal, silakan lakukan. Kalau ragu-ragu, sebaiknya tinggalkan yang meragukan demi keselamatan diri kita. Tanyakan dulu kepada yang paham. Mungkin bagi kita meragukan, tapi bagi yang paham tidak meragukan lagi bahwa itu adalah halal atau haram. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.